Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko Yoga Wardana dengan NIM 2024 10 10 10 36 dari Sistem Basis Data C. Di sini saya akan membahas tentang modul praktikum where dan fungsi agregat. Yang pertama kita akan membahas tentang where. Sebabnya where, kolom, string, dan numerik. Soal pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brasil dengan select from customer where country sama dengan Brasil. Maka hasilnya seperti ini. Jadi data yang ditampilkan hanya yang berasal dari negara Brasil. Soal nomor 2, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Select from products where discontinued. Sama dengan 1. Ini sama dengan 1 ini bisa diartikan true. Soal ketiga, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Yaitu select customer ID, company name, address, digabungkan dengan city, dipisah dengan tanda koma, dan dipisah lagi dengan country, dengan alias alamat lengkap customer, from customer, dan di mana where country selain Kanada. Selanjutnya adalah wildcard and left. Soal pertama, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Itu select bintang from supplier where company name like LTD dan di kiri dan kanan. Maka hasilnya seperti ini. Soal kedua, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Itu select from employees where left, diambil dari kiri, first name, kemudian diambil huruf pertamanya, dikurangi left, last name yang hurufnya pertama diambil huruf pertamanya. Soal ketiga, tampilkan supplier yang huruf depan, company name, dan contact name sama, yaitu select from supplier where left, company name diambil dari kata depannya sama dengan left, company name kata depannya. 1. Oke, tampilnya ada seperti ini. Ini di company name-nya diawali dengan huruf M dan contact name diawali dengan huruf M. Selanjutnya adalah where, kolom bertipe tanggal. Saat pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 16 Desember 1992. Kemudian select from employees where hire date lebih dari tahun 1992 Desember tanggal 10. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian soal nomor 2, tampilkan yang orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Yaitu select from orders where ship date ini dikurangi dengan order date, jadi lebih dari 10. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah or. Soal pertama, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Itu select from products where discontinued sama dengan 1, or unit in stock itu sama dengan 0. Soal kedua, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Itu select from products where reorder level lebih dari 10 or unit in stock
lebih dari 100. Soal ketiga, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang sudah bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Yaitu select first name digabung dengan last name dengan pemisah spasi, kemudian diekstrak year tahunnya, diekstrak kemudian tanggal sekarang, kemudian her date-nya dialiaskan masa kerja, kemudian ekstrak year tahunnya di tahun sekarang, kemudian dengan birth date dengan alias usia from employees where extract year dari age now, kemudian her date-nya itu lebih dari 35 tahun, or extract year-nya lebih birth date lebih dari 60 tahun. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Itu select from employees where city in, ini pakai in, karena di modulnya diperintah pakai in. Jadi itu London, Seattle, dan Tacoma. Akan hasilnya seperti ini. Kemudian adalah N. Soal pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Select from order where order date itu lebih dari 1996, bulan 12, dan tanggal 25, dan ship date-nya itu dikurangi dengan order date kurang dari sama dengan 20. Makasih dari ini. Selanjutnya adalah tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke, selanjutnya select from products where discontinued sama dengan 1. Ini diartikan juga ini discontinue sama dengan true, dan unit in stock itu lebih dari 0. Oke, soal selanjutnya ada tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya itu di atas $5. Select from products where ini modulus, kemudian produk ID-nya kemudian genap sama dengan 0. And unit price itu lebih dari 5. Dan ini produk ID-nya itu diambil yang genap semua dan price-nya lebih dari 5. Soal selanjutnya adalah tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10. Gunakan between. Select from products where unit price between 5 and 10. Selanjutnya adalah gabungan and dan or. Tampilkan soal pertama adalah tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Select from order where order date lebih dari 1906 bulan 12 tanggal 25 and required date-nya itu dikurangi dengan order date between 20 and 30. Hasilnya seperti ini. Kemudian soal selanjutnya adalah tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Yaitu select from orders where ships country sama dengan Brasil or ships country sama dengan Italia and required date itu between 1996
bulan 12 tanggal 25 and tahun 1997 bulan 12 tanggal 25. Berikut hasilnya. Selanjutnya adalah soal selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Yaitu select from employees where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York. And kemudian ekstrak tahunnya yaitu now sampai birthdate, betweennya 50 and 60. Berikut hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul agregat. Yang pertama ada count. Jadi soal pertama, tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Oke, selanjutnya adalah select count distinct customer ID from order alias O, kemudian dijoinkan dengan tabel employees dengan inisial E on employee ID sama dengan order employee ID, where first name digabung dengan last name itu sama dengan Janet Leveling. Begitu hasilnya. Selanjutnya adalah tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Atau select count semua datanya, kemudian from order alias O dijoinkan dengan tabel shippers. S on shippers ID sama dengan orders shipper, where company name itu sama dengan Federal Shipping and ship countries sama dengan Germany or ship country sama dengan French. Berikut hasilnya. Kemudian adalah min dan max. Soal pertama, tampilkan selisih harga dan barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Yaitu menggunakan select max unit price itu dikurangi dengan min unit price. Kita aliaskan tabelnya dengan nama selisih. Kemudian from product P, join supplier, aliaskan S on supplier ID sama dengan product supplier ID, where company name-nya itu sama dengan Exotic Liquid. Berikutnya. Kemudian tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikembangkan oleh Speedy Express. Kita gunakan select max unit price itu ditambah dengan harga termurah dengan min unit price itu dibagi 2, S itu harga rata-rata. Dari from your ID kita joinkan ke order details on order details order ID sama dengan orders di order ID. Kemudian kita joinkan lagi itu ke join shippers as on join shipper ID. Berikutnya. Selanjutnya adalah average atau APG. Kemudian soal pertama, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh firma Kelly Homestead. Ini kita select average ini dari products unit price from order detail OD kita joinkan dengan tabel orders on order.order ID sama dengan order detail.order ID. Kita joinkan lagi dengan tabel customer
on customer ID sama dengan orders customer ID. Nah, kita jadikan lagi dengan tabel products on products dot product ID sama dengan order detail dot product ID. Kita joinkan lagi dengan tabel categories on categories category ID sama dengan product dot category ID where category name itu sama dengan beverage and company name itu Grandma Kelly Homestead. Untuk soal nomor ini hasilnya akan nol karena Grandma Kelly Homestead ini tidak ada di dalam database-nya. Berikut hasilnya. 0. Soal selanjutnya adalah tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Semua pengiriman barang ke Brasil. Kita select average, kita ekstrak bulan from age, shipment date-nya, dan order date. Itu dikali 30 plus ekstrak day, hari, from age, shipment date-nya, dan order date. From table order where tips country-nya sama dengan Brasil. Berikut hasilnya itu 8,09 atau bisa diberikan 8,1. Selanjutnya tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Kita select average, products, unique price, kemudian STD dev ini adalah digunakan untuk standar deviasi, yaitu dengan unique price-nya. Kemudian from products join categories on kategori ID sama dengan produk kategori ID, where kategori name itu sama dengan condiments. Berikut hasilnya. Ada dua, yaitu rata-rata dan standar deviasi. Berikutnya adalah select into. Buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Yang pertama adalah select orders di semua into order UK from order. Dijoinkan dengan tabel employee on order employee ID sama dengan orders employee ID. Orders ID. Where country-nya sama dengan UK. Oke, sudah. Kemudian kita cek. Nah, ini hasilnya. Ini semua employee-nya dari UK semua. Selanjutnya adalah buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Langkah pertamanya adalah kita buat tabel employee USA-nya dengan select into employee USD from employees where country sama dengan USA. Oke, langkah selanjutnya kedua adalah membuat tabel order USA. Kita select orders ke order USA from order ini. Kemudian kita joinkan dengan employee ID sama dengan orders employee ID where country itu sama dengan USA. Oke, sudah. Kemudian langkah ketiga adalah kita set primary key-nya di tabel employee USA. Kita alter table employee USA, kita add constraint. Ini dikasih nama primary key-nya adalah PK employees USA. Kita set primary key, kemudian tabelnya adalah kolomnya adalah employee ID. Kemudian langkah keempat adalah kita set foreign key yang merujuk pada employee ID, yaitu kita alter table order USA-nya, kita add constraint foreign key employee USA, kita foreign key-kan ke tabel
kolom employee ID kita referensinya dari order UST pada kolom employee ID. Berikut hasil dari select dari tabel employee UST kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kemudian yang select from order USA. Nah, ini untuk bagian order. Sekian dari saya. Tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.